Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. 16 orang. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari tiada henti-hentinya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah untuk kita sama-sama di kegiatan rutin kita setiap Sabtu sorenya. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Dan semoga ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini kelak mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Amin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya kultum saya ini ibu-ibu sudah tahu semua sebenarnya apa yang saya ingin sampaikan ibu-ibu sudah tahu semua. Ibu-ibu lebih tahu dari saya ya, betul. Saya hanya mengingatkan, mengulang kembali ya, karena tidak enak juga kalau tidak ada bahan nanti. Jadi tentang tayamum ya. Yang lalu kita sudah berbicara tentang fikihnya kita, ilmu fikihnya kita itu baru berwudu ya. Itu hari sudah berwudu. Sekarang sama nyentuh lagi di fikih tentang tayamum sama ya. Jadi ketika kita mau mendirikan sholat, ketika kita mau beribadah itu kita harus memang berwudu atau juga bertayamum ya, karena kalau berwudu kan terkadang kayak orang sakit tidak bisa kena air kan, bukan tidak berarti bagi saya tidak bisa berwudu nih, jadi bisa sholat. Jadi ada dengan kita bertayamumnya. Jadi kultum saya sore ini tentang tayamum. Jadi tayamum itu adalah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu. Ibu Haji ini dua-duanya sudah semua ini sudah pernah praktek ini tentang tayamum. Jadi sebentar sama ibu-ibu bertayamum ya. Nah ini pengertian jadi ada dasar hukumnya ini. Tayamum berada dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 ya, yang artinya dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari buang air atau menyentuh perempuan lalu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang suci, sapulah mukamu dengan debu yang suci itu dan tanganmu ya. Jadi itu. Jadi ada juga syarat-syaratnya orang bertayamum ini. Syaratnya yang pertama yang itu telah tiba waktu sholat ya, sudah tiba waktunya sholat. Kemudian yang kedua sudah berusaha mencari air di sekeliling kita tapi kita tidak menemukannya, maka itu syaratnya bisa masuk tayamum. Kemudian ada uzur, yaitu ketika kita sakit kita tidak boleh kena air, maka itu dianjurkan untuk tayamum. Kemudian syaratnya memakai debu yang suci ya, debunya juga harus yang suci. Kemudian ada rukun-rukun bagi orang yang hendak bertayamum ya. Ibu-ibu semua sudah pasti yang pertama niatnya. Ibu-ibu sudah tahu niatnya semua orang bertayamum ya? Belum. Bacakan dulu. Saya bacakan saja ya. Jadi itu yang sebelum kita pertama tayamum itu yang pertama kita harus niat ya. Segala sesuatunya itu kan tergantung dari niatnya ya. Jadi niat ini ibu-ibu jangan menyusahkan diri.
Kalau ibu-ibu tidak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya saja. Allah kan menerima semua bahasa apapun yang kita pakai, Allah semua terima ya. Jadi niatnya, lafaznya itu nawaitul ajrnya lebih. Bagaimana? Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Nah, yang kalau bahasa Indonesianya, aku berniat tayammum supaya dapat mengerjakan sholat wajib karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, kemudian setelah berniat mengusap muka dan dengan debu, kita mengusap muka dengan debu. Kemudian yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu yang suci. Kemudian itu juga harus tertib ya, kita lakukan sesuai urutannya ya, itu rukun-rukunnya. Kemudian ada juga sunnahnya ya, sunnahnya yang pertama kita baca basmalah ya. Semua kan segala sesuatu yang kita mengerjakan itu kita awali dengan bismillah ya. Kemudian menipiskan debu, itu sunnahnya, itu menipiskan debu. Kemudian sunnah yang ketiga mendahulukan anggota yang kanan, sama dengan berwudu ya, selalu kita mendahulukan yang kanan ya. Nah, kemudian ada juga yang membatalkan di tayamum. Nah, yang membatalkan tayamum yang pertama menemukan air ketika akan sholat ya. Kalau kita sudah ketemukan air berarti tayamum kita batal. Tapi kalau kita sakit itu tidak batal, biar ada air kayak kita di sini kan kita tidak kekurangan air, itu tidak batal karena memang kita tidak bisa kena air ya. Kemudian yang kedua yang membatalkan segala sesuatu yang membatalkan wudhu, sama aja dengan wudhu. Apa yang membatalkan wudhu itu juga yang membatalkan tayamum. Kemudian murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, kemudian tata caranya orang bertayamum. Jadi ini tata cara kita bertayamum itu kan sebenarnya itu semua debu-debu yang suci kayak di dinding ya, kayak di dinding-dinding itu, di lemari ya begitu, yang debu. Sedangkan di belakang-belakang begini juga ini ya, kayak begini bisa. Bisa itu debu juga suci. Yang penting itu maksudnya tempat-tempat yang suci. Jangan di WC juga dan kita pergi cari debunya ya, gitu. Kalau sudah ditahu di WC, sudah ditahu di tempatnya teh air udah ya gitu. Jadi tempat debu, dinding yang bisa melekat debu itu bisa kita gunakan untuk bertayamum. Nah, jadi itu kalau orang bertayamum kan ada juga yang apa maksudnya pengertiannya orang, tapi itu yang kalau bertayamum saya contohkan saja. Jadi kalau kita mengambil debu ya begini, ini kan disunahkan begini ya. Nah, begini ya, oles di muka ini. Kemudian kita kembali lagi ya untuk ya begitu. Jadi itu tata caranya kita lakukan dengan tertib. Jadi itu tayamum cuma sekali saja ya, Tata. Jadi ya satu kali saja. Jangan bilang kalau kita berwudu tiga kali semua. Kalau tayamum satu kali saja ya debunya ya. Jadi caranya. Oh, ada masuk debu di hidungnya ya? Tidak Bisa kan? yang sudah rata tidak bisa Kan begini. Nah, baru itu ini. Jadi muka jangan juga kasih kalau di kepala ya. Di muka semua. Yang di muka di semua saja sini. Itu usahakan kayak kita berwudu itu sih kayak supaya membasahi semua. Satu kali saja tapi. Satu kali. Satu kali tapi usahakan yang rapat di sini. Jangan lagi yang rapat di depan. Iya. Diambil semua. Kan ini ujung-ujungnya. Iya, jangan yang kita sudah gunakan kita gunakan lagi. Yang pertama rapat di sini berarti yang di depan ya gitu. Jadi tangan yang sudah kena di pinggir tak usah ya. Yang sering mempraktekkan. Satu kali. Ya, tepuk satu kali. Itu sunnah juga ya. Menipiskan debu itu namanya, menipiskan debu.
Iya, iya betul. Jadi ini sama kalau kita pergi perjalanan yang sama dengan kalau naik pesawat, kan tidak mungkin kita pergi cari. Kita naik mobil, tapi kalau mobil sekarang saya rasa kan hanya di masjid banyak ya, gitu. Rata kalau bisa. Iya mobil, tapi pesawat. Kalau pesawat ini memang Beras saja pakai. iya kasihan. Jadi tidak ada airnya, tidak mungkin tahu. Jadi di sandaran kursi pesawat itu kita bertayamum. Kita duduk begitu kita salat, gitu. Nah, sama dengan kalau orang pergi kebun tadi dengan tidak ada air, ya boleh daripada tidak salat. Sama dengan orang yang sakit misalnya dia bilang, Isa saya tidak mau salat nih karena saya tidak bisa berwudu, tidak bisa kena air. Jadi tidak ada alasan. Jadi ini agama Islam memudahkan hambanya ya. Ajaran Islam ini memudahkan. Islam memudahkan, tapi kita jangan mudah-mudahkan, ya. Islam mudah, tapi jangan kita mudah-mudahkan ajarannya, karena sama dengan orang kalau kita sakit, kita tidak bisa bangun, tidak bisa berwudu kan, tidak bisa berwudu, ada tayamum, ya. Intinya kita tidak boleh meninggalkan sholat, ya. Karena kalau kita sudah berhenti sholat berarti kita yang disolatkan, ya seperti itu. Itulah kultum saya pada sore hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan apabila ada yang saya katakan pada sore hari ini benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada saya salah-salah kata, maka itu datangnya dari saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.